sekarang saya bersama dengan Ibu Caroline Hu selaku Project Manager dari Wakeni, selaku penyelenggara dari event internasional Indonesia Seafood and Meat Expo dan Indonesia Cold Chain Expo. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Terima kasih sudah mampir di studio podcast dari Transco, Pak. Baik, menarik sebelum mengulas lebih jauh terkait rencana event yang akan diselenggara ini, Bu, mungkin profil dari Wakeni seperti apa, Bu? Wakeni itu kita PT Wahana Kemala Niaga Makmur, udah ada sejak tahun 1991, jadi sudah lebih dari 30 tahun. Kita professional exhibition organizer. Kita saat ini ada beberapa pameran juga selain ISM dan Indonesia Cold Chain Expo. Kita ada woodworking exhibition namanya IFMAC Woodmac, ada flooring namanya International Flooring Technology or Floortech Indonesia. Kita juga ada Food and Beverage Indonesia, ada ISM dan Indonesia Cold Chain Expo juga. Oke. Baik, menariknya untuk event yang akan digelar di Mei ya, Bu ya. Itu di ISM ini kan memasuki edisi ke-11 ya. Dan menjadi mungkin diklaim sebagai satu-satunya event cold chain pertama atau tertua lah ya di Indonesia. Mungkin bisa jelaskan kilas balik seperti apa? Oke, Indonesia International Indonesia Seafood and Meat, kita itu pionirnya exhibition cold chain di Indonesia. Jadi kita yang pertama, tertua, terbesar. Pokoknya ingat Cold Chain Expo, ingat kita gitu kan. Kita mulai itu dari tahun 2000 berapa ya? 2013, 12? Kurang lebih ya, kurang lebih segitu. Kita dulu kita itu rantai pendingin, jadi kita end to end sih Pak sebenarnya. Jadi we started maunya seafood show, lalu kita berangsur banyak machinery juga kan. Jadi yang namanya seafood and meat itu kan nggak bisa lepas dari rantai pendingin. Ya, betul. Gitu. Jadi sekarang kita kilas baliknya nih, kita dari mulai seafood show, lalu kita beralih ke sekarang ada juga Indonesia Cold Chain Expo. Oke. Artinya dalam 11 tahun terakhir itu ada semacam perubahan lah ya. Iya, ada perubahan, extension if you will. Oke. Baik. Iya. Dan singkatnya di awal kemunculan dari ISM ini, berarti yang dipamerkan apa saja? ISM awalnya itu food processing machinery, food packaging, cold chain juga udah ada dari dulu, fresh seafood, fresh meat, seafood, frozen juga, frozen meat juga gitu. Refrigeration parts, cold storage. Jadi memang end to end lah gitu. Sebenarnya ide awalnya ISM itu gimana caranya seafood yang kita pancing, ikan yang kita pancing di laut misalnya gitu ya, gimana caranya ikan itu masih fresh sampai ke meja makan setiap rumah gitu loh. Itu kan along the way kan perlu cold chain, perlu ice machines, perlu river container, perlu cold storage gitu sih. Oke. Baik. Boleh jelaskan profil dari eksibitor di awal-awal itu seperti apa? Jadi eksibitor dari awal itu kita banyak banget cold chain exhibitors ya. Jadi penyedia cold storage ada, racking system ada, transportasi. Jadi kontainernya, mesin pendinginnya itu ada, food packaging itu juga ada, fish processing machinery juga banyak gitu sih. Mungkin ada salah satu perusahaan atau brand besar yang mungkin dari awal sampai hari ini tetap konsisten untuk ikut di apa mungkin bisa disebutkan? Topre Refrigerators itu. Mereka loyal customers kita, setiap tahun ikut sih. Refrigerator ya, mesin pendingin untuk pendingin. Oke. Jadi Topre mesin pendingin untuk truk yang dari Jepang ya. Jadi mereka udah ikut loyal sih sama kita. Baik. Menariknya soal cold chain ini sebenarnya ketika pandemi itu kan naik-naiknya ya, Bu, betul ya? Betul. Itu apa pengaruh di pameran juga, Bu? Pengaruh. Jadi kita kan
the thing, pameran itu kan kita kemarin sempat vakum ya, 2-3 tahun ini sempat vakum. Setelah kita bisa pameran kembali itu antusiasmenya gede banget. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang mencari jasa cold chain, mulai dari perusahaan besar sampai UKM. Karena kan dengan COVID-19 kemarin kan jadi banyak banget frozen food gitu. Oke. Itu dari sisi profil dari eksibitor ya. Khusus untuk visitornya sendiri itu targetnya sebenarnya siapa? Visitor itu kita target bermacam-macam sih. Jadi dari manufaktur F&B, Horeca kan juga butuh cold chain, perlu transportasi cold chain ya. Sampai ke florist, tukang bunga. Florist pun kan bunga import harus kan. Sampai alat pharmaceutical juga. Jadi sebenarnya kan cold chain itu penting banget. Iya, jadi inilah kita kenapa we bring awareness gitu to the importance of cold chain. Dari target visitor pun beragam ya. Betul. Tidak hanya logistik, tapi juga ada F&B juga ada farmasi juga. Betul. Yang tadi apa? Yang florist tukang bunga ya. Sampai ke transport terutama transport lah yang paling penting sekarang kan. Gitu. Itu tetap konsisten juga, Mbak, dari sisi profil visitornya juga. Tetap konsistensi kita. Oke. Ini rencana kan terselenggara di Expo ya. Betul. Di Expo tanggal 8 sampai 11 Mei. Iya. Untuk lokasi dari awal emang di Expo Kemayoran? Iya, kita selalu dari awal pameran kita bikin di Expo Kemayoran. Selalu juga di wing yang sama. Jadi nanti kita di Hall A123 tanggal 8 sampai 11 Mei. Oke. Nah, di luar dari pameran akan digelar kan tentunya dari biasanya untuk pameran kan ada sesi seminar gitu ya. Apa saja yang sudah disiapkan mungkin dari topiknya atau pembicaranya? Oke. Kita pamerannya kan 4 hari ya Pak. Jadi kita banyak banget nih acara-acara menarik di ISM Indonesia Cold Chain Expo. Hari pertama kita ada seminar kolaborasi dengan Indonesian Packaging Federation. Jadi itu tentang halal packaging. Kesiapannya Indonesia untuk halal packaging di 2026. Terus ada juga technical presentation dari salah satu eksibitor kita, Sanwu. Terus di besokannya kita ada conference dengan PPLI. Jadi kita bersama-sama dengan PPLI membuat conference mengenai ketahanan pangan Indonesia. Perannya startup pangan, startup logistik untuk kehandalan pangannya Indonesia itu seperti apa gitu. Lalu di hari ketiga, di hari Jumatnya kita ada talk show dengan NLC dan ITL Trisakti. Itu mengenai cold chain. Jadi seberapa ini sih cold chain tuh seberapa efektifnya sih? Sudahkah apa sih kayak solve the problems gitu loh. Lalu kita hari keempat juga ada conference atau seminar atau talk show dengan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dengan balai besarnya itu tentang tuna. Jadi nanti juga ada itu. Jadi selama 4 hari full acaranya. Berarti di seminar ini dari pihak WAKENI menggandeng beberapa asosiasi ya, Bu? Betul. Seperti PPLI. PPLI itu apa? Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Dan NLC itu National Logistic Community. Dan satu lagi ITL itu kampus kan, Bu ya? Kampus. Institut Transportasi Logistik. Nah, menariknya untuk ada salah satu topik di awal tadi yang disampaikan soal topik halal ya? Iya, betul. Itu termasuk topik yang baru dibawakan di tahun ini atau seperti apa? Tahun lalu sih kita udah sempat mengulik sedikit tentang halal packaging. Tahun ini kembali lagi kita bersama IPF bikin seminar mengenai itu. Jadi kesiapannya Indonesia untuk halal packaging seperti apa sih gitu. Nanti itu kita undang juga dari BPJPH, dari beberapa pelaku industri packaging yang udah halal gitu. Jadi
para pendengar juga bisa mendengar dari mereka, oh gini loh stepnya ini gitu. Mungkin realnya kayak gimana? Halal packaging itu seperti apa? Bentuk packaging ya? Okay. Jadi packagingnya itu bahannya apakah sudah standar halal seperti itu. Dan nanti di eksibitornya pun nanti juga ada yang produksi packaging untuk halal atau gimana? Ada. Jadi ada untuk produksi halal, produk-produk halal packaging, dan para pengunjung, para pengunjung bisa datang ke booth-nya BPJPH juga. BPJPH kebetulan buka booth juga di pameran kita untuk konsultasi gimana sih untuk halal packaging itu seperti apa, atau mungkin tanya-tanya mengenai standarisasi halal Indonesia seperti apa gitu. Oke. Baik. Artinya untuk event di ISM ini itu tak jauh beda dengan Indonesian Cold Chain Expo ya? Betul. Oke. Baik. Jadi kita selama ini kita branding dengan nama ISM. Tapi kan ISM itu kan seafood and meat ya. Dan sekarang kan kita lebih fokus ke Indonesia Cold Chain Expo. Jadi cold chain itu seberapa pentingnya sih cold chain gitu kan? Cold chain kan sebenarnya dilihat dari segmen penggunanya, terus demand-nya juga banyak gitu loh. Jadi cold chain itu sebenarnya menjadi fokus kita juga gitu loh. Karena dulu memang kita brandingnya seafood and meat, tapi eksibitornya memang lebih baik di cold chain. Jadi kita rebranding ke Indonesia Cold Chain Expo gitu. Oke, baik. Oke, mengingat dari tren cold chain itu meningkat 5 tahun terakhir, Bu, kan ada tren juga pertumbuhan penyedia distribusi ya, kayak truknya sampai mungkin dari motor, itu juga beberapa juga partisipasi ya. Iya, salah satunya Kramayuda atau Fuso. Fuso 2 tahun ini partisipasi juga di pameran Indonesia Cold Chain Expo gitu. Berarti dari sisi penyedia trackingnya itu pun juga sudah aware bahwasanya ada tren kenaikan nih untuk cold chain gitu ya. Iya, betul. Baik. Sampai hari ini mungkin persiapan dari ISM seperti apa? Udah boleh katakan 95% udah, dan ya maksudnya eksibitor kita juga semuanya sudah getting ready untuk pameran. Tahun ini kita ada kurang lebih hampir 300 tenan. 300 ya. Dari beberapa negara juga selain Indonesia, ada China, ada Jepang, ada Swedia gitu. Itu sih dari segi eksibitor ya. Kalau dari segi persiapan kita untuk conference juga, para association partner kita juga udah lagi preparing nih untuk kedatangan pengunjung juga gitu. Mungkin proporsinya dari antara dari dalam negeri dan luar negeri berapa persen untuk dari sektor? Kurang lebih 50-50 lah. 50. Lebih banyak kalau dari luar negeri dari mana? Dari Asia sih. Asia. China, rata-rata China sih. Dan itu untuk apa? Untuk produk apa? Refrigeration sih, rata-rata refrigeration dan refrigerasi logistik juga. Kalau dari Indonesia? Dominan? Indonesia lebih mix ya. Jadi ada yang logistik, ada yang food packaging, food processing, gitu lebih banyak. Lebih banyak varian gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari mungkin calon eksibitor yang mungkin masih ragu-ragu ya untuk partisipasi, apa sih benefit yang bisa didapat ketika berpartisipasi di pameran ini? Oke, kalau benefit sih sebenarnya banyak banget sih Pak. Bisa ketemu klien baru, meningkatkan sales, obviously kan. Terus bisa networking juga. Jadi banyak banget cerita-cerita eksibitor aku tuh yang, oh aku ketemu ini nih yang biasa di konteks susah banget, tahu-tahu lagi datang ke pameran kemarin. Ada juga yang bisa tuker knowledge gitu loh Pak. Banyak banget cerita. Iya kemarin ngobrol sama si ini, jadi nanti kita mau collab begini gitu loh. Itu juga banyak. Terus bisa juga ketemu dengan orang-orang dari luar negeri juga kan, gitu. Basically kalau pameran networking sih. Oke. Ada yang eksibitor dari luar negeri yang mungkin baru pertama kali partisipasi, akhirnya tertarik membuka atau ekspansi ya, membuka di Indonesia.
Ada. Jadi banyak banget exhibitor kita yang dari China mendapatkan distributor ya. Distributor di Indonesia itu banyak banget dari pameran. Jadi mereka happen to be lagi cari distributor di sini, dan ada pengunjung kita yang memang lagi mencari item kan. Jadi banyak banget juga sih yang buka di sini. Dan itu juga menjadi peluang buat untuk visitor yang mencari peluang untuk mungkin prinsipal yang bisa diajak kolaborasi ya, Bu? Iya. Oke. Nah, untuk dari visitor sendiri, Bu, tentunya ini kan targetnya B2B ya? Atau terbuka juga, Bu, untuk semua pihak? Kita kolaborasi juga dengan Food Beverage Indonesia kan, Pak. Jadi kita ini 2 pameran jadi satu. ISMN Indonesia Cold Chain Expo di sebelah sini Food and Beverage Indonesia. Jadi itu terbuka juga untuk umum. Although kalau kita ngomongin cold chain B2B kan, gitu sih. Oke, berarti untuk akses untuk masuk ini ada biaya? Free entry. Free, cukup registrasi aja, bisa di website kita ismexpo.com atau di email di Instagram kita di ISMexpo, linknya di bio. Kalau untuk bisa join di rangkaian seminarnya, apakah juga free atau terbatas untuk daftar? Free, hanya limited seating, registrasi juga, semua link udah di bio juga. Siap. Terakhir Bu Caroline, target dan harapan dari event ini seperti apa? Harapannya untuk ISMN Indonesia Cold Chain Expo itu kita bisa menjadi salah satu bagian dari majunya cold chain Indonesia, majunya transportasi, logistik bahan-bahan pangan, bahan-bahan alat kesehatan juga, itu semoga kita bisa menjadi bagian dari itu aja sih. Baik, Baik, terima kasih Bu Caroline untuk waktunya, sukses untuk eventnya. Terima kasih, Pak. Baik.